Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Irfan SPD M.Hor selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya atas nama Haryati Nadia dengan NIM 1243113070 dari kelas CP PAUD akan mempresentasikan tentang materi pengantar pendidikan Pancasila. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dan revitalisasi. Nah, pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila ini merupakan mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dan pengertian dari revitalisasi pendidikan Pancasila merupakan upaya untuk menguatkan kembali peran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter dan kesadaran kebangsaan mahasiswa. Revitalisasi ini bertujuan agar nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara realistis ataupun teoritis, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan nyata sehingga mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman dan globalisasi. B. Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pada dinamika pendidikan Pancasila ini mengalami perkembangan sesuai kebijakan dan sistem pendidikan Indonesia dan pernah diajarkan dalam berbagai bentuk mata pelajaran sebelum mata kuliah ini di perguruan tinggi. Dan pendidikan Pancasila ini bertujuan memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Adapun tantangan pendidikan Pancasila ini, yang pertama itu dipengaruhi oleh perkembangan, globalisasi dan perubahan pola pikir generasi muda. Yang kedua itu, sebagian mahasiswa menganggap mata kuliah ini kurang relevan dengan bidang studinya. Yang ketiga, perlunya metode pembelajaran yang lebih menarik dan relevan agar nilai Pancasila tetap dipahami dan diterapkan. Berikutnya adalah pentingnya mata kuliah Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian setiap mahasiswa sesuai dengan nilai Pancasila. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila juga menjadi dasar dalam menumbuhkan sikap nasionalisme, rasa tanggung jawab, serta kesadaran sebagai warga negara yang baik. Berikutnya adalah D. Landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Ada 4 landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan historis, di mana landasan historis ini berarti pendidikan Pancasila didasarkan pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila lahir dari pengalaman sejarah bangsa sehingga menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, landasan kultural. Pada landasan kultural ini menunjukkan bahwa Pancasila berasal dari nilai budaya, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi merupakan bagian dari budaya bangsa yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila. Yang ketiga, landasan yuridis, di mana pada landasan yuridis ini, pendidikan Pancasila memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan sehingga wajib diajarkan di perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib umum. Yang keempat, landasan filosofis. Pada landasan filosofis ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi dasar filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai Pancasila ini dijadikan pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. E. Kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Kerangka konseptual pendidikan Pancasila menjelaskan bahwa pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan mahasiswa agar memahami serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, memiliki kesadaran berbangsa, serta menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya adalah F. Misi dan misi pendidikan Pancasila.
Adapun visi dari pendidikan Pancasila adalah terwujudnya mahasiswa yang memiliki kepribadian yang kuat, berkarakter, serta mampu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui visi tersebut, pendidikan Pancasila diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki kesadaran kebangsaan dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan adapun misi dari pendidikan Pancasila ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang nilai agama, norma, dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila, serta menumbuhkan sikap nasionalisme, toleransi, dan juga rasa persatuan. Selain itu, pendidikan Pancasila juga bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa agar dapat menerapkan nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. G. Tujuan dan capaian penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila. Adapun tujuan capaiannya yaitu yang pertama, mahasiswa memahami dan menghayati nilai Pancasila. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menumbuhkan sikap nasionalisme dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang keempat, mahasiswa wajib memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berlandaskan nilai Pancasila. Berikutnya, H. Capaian pembelajaran. Nah, adapun beberapa capaiannya yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mahasiswa memiliki sikap nasionalisme dan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir kritis terhadap permasalahan kebangsaan berdasarkan nilai Pancasila. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, I. Menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis. Pada sumber historis ini, pendidikan Pancasila berakar dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila dirumuskan melalui proses diskusi dan perdebatan para pendiri bangsa, khususnya dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Dari pengalaman penjajah, bangsa Indonesia juga belajar pentingnya persatuan, keadilan, dan kedaulatan. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila tidak hanya mengajarkan konsep, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga seperjuangan para pendahulu serta melanjutkan cita-cita bangsa. Yang kedua, sumber sosiologis. Secara sosiologis, nilai Pancasila lahir dari kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Tradisi seperti gotong royong, musyawarah, atau mufakat. Rasa kekeluargaan serta toleransi antara agama dan budaya merupakan cerminan langsung dari silsilah Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan agar generasi muda mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga terciptanya harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sumber yuridis. Pendidikan Pancasila memiliki dasar negara, dasar hukum yang kuat, dan sistem perundang-undangan Indonesia. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Selain itu terdapat berbagai regulasi yang mewajibkan pengajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap warga negara. Yang keempat, sumber politik. Dari sudut pandang politik, pendidikan Pancasila berfungsi membentuk kesadaran politik warga negara agar mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila, nilai demokrasi, keadilan, sosial, dan kedaulatan rakyat menjadi landasan dan sistem politik Indonesia. Melalui pendidikan Pancasila, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajiban, tapi juga memiliki sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi dinamika politik dan berkembang. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa
Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa agar memiliki pemahaman, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki landasan historis, sosiologis, yuridis, dan filosofis yang kuat sehingga penting dipelajari oleh mahasiswa. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memiliki karakter nasionalisme dan tanggung jawab sebagai warga negara.